muncul itu. Oke, sekali lagi selamat hari Minggu teman-teman. Saya bicara tentang identitas baru hari ini. Identitas baru adalah bukan identitas lama, betul? Ya. Kita ke Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Benar udah amin itu tadi. Masih kerusuh udah bilang amin. Ya. Oh. Ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Di Alkitab saya katakan setiap hari nih, gitu ya. Dan mengikut aku. Dikatakan sekali lagi, setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Sebuah pesan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kita di hari Kamis lalu. Semua masih ingat? Ya, Tuhan memiliki harga yang harus dibayar oleh setiap mereka yang mau mengikuti Dia. Seberapa banyak yang terdampak dari pengajaran Kamis lalu? Boleh angkat tanganmu. Amin. Bisa benar-benar mengerti hal ini. Dari ayat ini kita lihat apa yang harus kita pakai untuk bayar hidup di dalam Kristus. Ketika kita ikut Yesus sama dengan hidup di dalam Kristus, ada sesuatu yang harus kita bayar. Di dalam hidup kita, semua hal tentang sebenarnya tentang membayar teman-teman. Untuk mendapatkan sesuatu di semua aspek hidup kita. Kalau kita pahami, dari kamu membayar dengan waktu untuk bekerja dan akhirnya kamu dapat gaji, ya kan? Dapat uang dari hal itu. Ya, kalau di sini kamu bayar 20.000 di Holy Ground, kamu dapat latte reguler. Ya, itu ya. Harus bayar sesuatu untuk dapatkan sesuatu, itulah kehidupan. Ya. Harus melepaskan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Harus meninggalkan sesuatu untuk dapatkan sesuatu juga. Ini yang kami temukan dan kami lihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan juga inilah yang kami percayai. Dan untuk jadi Kristen, di ayat ini katakan, yang adalah pengikut Yesus, harga inilah yang harus dibayar untuk kita semua. Harus dibayar untuk kita kalau kita mau ikut Yesus. Saya mau kita semua fokus hari ini karena ini firman Tuhan yang cukup berat bagi saya. Bagi kita semua nanti pada akhirnya. Karena inilah sebenarnya untuk apa kita dipanggil hari ini. Dan ini menjelaskan dan perubahan hidup kita. Dari sekedar lahir di keluarga Kristen menjadi Kristen secara pribadi. Ya. Kata menyangkal diri bahasa aslinya di sini adalah aparneomai. Aku lupa cara bacanya. Ya. Ya. Beberapa artinya ada beberapa gitu. Ini adalah kata ini ditaruhkan untuk menegaskan bahwa seseorang tidak memiliki hubungan dengan seseorang itu sendiri di masa lalu. Jadi pernah dengar murid Yesus menyangkal Tuhan Yesus? Kata yang sama dipakai bahwa dia bilang, enggak, aku enggak punya hubungan sama itu. Kamu ngikut Yesus kan? Kami lihat kemarin di pasar bareng dia. Enggak, aku enggak kenal siapa dia. Itu menganggap tidak ada hubungan itu. Tidak memiliki hubungan terhadap sesuatu, itu kata menyangkal di sini juga. Tetapi juga ada arti lainnya adalah begini, melupakan diri sendiri. Kata menyangkal diri adalah melupakan diri sendiri. Bahkan juga melupakan kepentingan sendiri. Wow, kita harus melupakan siapa kita, meninggalkan siapa kita, bahkan meninggalkan kepentingan kita sendiri untuk ikut Yesus. Dan ini harganya.
Kehilangan siapa kita itulah harganya. Melupakan siapa kita itulah harganya. Melupakan kepentingan kita sendiri itulah harganya yang Tuhan taruhkan di sini. Dikatakan setiap orang yang mau ikut aku. Artinya untuk mereka yang memang rindu untuk jadi murid Kristus, inilah yang harus dibayar. Kalau kamu kesini pengen latte, kamu harus bayar 20.000, ya kan? Kalau mau lah, kalau enggak apa-apa, kamu masih punya 20.000 lagi, gitu kan? Tapi kamu nggak punya latte. Jadi kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus bayar yang harganya untuk ikut Yesus, dan harganya adalah dirimu sendiri. Kamu harus lupa tentang untuk kepentinganmu sendiri. Setiap orang Kristen yang mau jadi murid Kristus Yesus, setiap orang yang mau jadi Kristen sesungguhnya harus melupakan siapa dirimu. Harus melupakan identitasmu sendiri. Lupakan itu. Ayat ini sesederhana kayak gitu. Kepentingan kita juga harus ditinggalkan. Tidak banyak yang hal ini. Tapi faktanya banyak yang suka tetap punya 20.000-nya dan dapatkan latte. Jadi kalau promo buy one get one free gitu suka banget. Ya. Mereka mau nambahin Yesus di hidup mereka yang udah mereka miliki sejak sebelum mereka kenal Yesus. Mereka nggak mau kehilangan hidup mereka, tapi mereka juga mau Yesusnya. Mereka nggak mau kehilangan duitnya, tapi mereka juga mau minum kopinya. Dan hidup kekristenan masa kini tinggal seperti ini, dihidupi seperti ini. Mereka coba nambahkan Yesus kepada mimpinya, mereka coba nambahkan Yesus ke ambisi dan harapannya. Mereka nambahkan Yesus kepada kepentingan diri mereka sendiri tanpa melupakan itu. Mereka coba nambahin karena mereka pengen dapat dua-duanya. Pengen dua-duanya, pengen tetap mencapai apa yang mereka inginkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Ini menarik. Kita di sekitar hal ini. Ada satu video yang viral beberapa waktu ini tentang satu pendeta yang katakan ini. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Bangsa sultannya Tuhan. Sehingga kamu harus pergi dan jadikan semua bangsa sultan-sultan seperti kamu jadi sultan. Mereka pengen jadi sultan, mereka coba pakai kuasa Tuhan untuk jadi sultan. Dan kekristenan kita seperti itu, mereka mau nambahin Yesus kepada kepentingan mereka sendiri. Padahal untuk ikut Yesus kamu harus tinggalkan kepentinganmu. Ikut Yesus itu bicara tentang mencapai yang diinginkan Tuhan dengan kuasa Tuhan, bukan mencapai keinginanmu dengan kuasa Tuhan. Lupakan siapa kamu di dunia ini untuk dapatkan siapa kamu di dalam Kristus. Lupakan identitas selamamu untuk dapatkan identitas baru di dalam Kristus. Dan itulah yang saya mau bicarakan hari ini. Ini belum masuk khotbahnya ini. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang saya garis bawahi dari ayat ini adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Siapa yang akhirnya meninggalkan dan melupakan dirinya. Siapa yang akhirnya mereka melupakan dan meninggalkan kepentingan diri sendiri. Mereka masuk di dalam Kristus. Dan ketika mereka mengikuti dan masuk di dalam Kristus, mereka menjadi ciptaan baru.
Identitas yang baru tercipta untuk orang tersebut. Orang baru ada di hidupnya, hidup baru ada di dalamnya. Kata ciptaan baru akan menjadi lebih jelas ketika kamu benar-benar memahami apa yang sedang kami bicarakan akhir-akhir ini. Kalau saya ubah sedikit dengan kata-kata judul hari ini, siapa yang ada di dalam Kristus? Dia menerima identitas yang baru. Identitas yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pernahkah kita sampai berpikir tentang hal ini ketika kita ikut Yesus? Sama halnya waktu kamu beli baju baru ya, kamu tetap nyimpen yang lama. Lama-kelamaan lemari kita penuh. Lama-kelamaan kamar kita penuh akhirnya. Karena lemarinya penuh, kamarnya penuh. Penuh dengan apa? Saya bilang penuh dengan sampah. Kenapa sampah? Karena kita mungkin udah nggak pakai lagi. Baju-baju lama yang bahkan mungkin dalam setahun kamu nggak pernah sentuh lagi untuk dipakai. Tapi karena sayang banget sama baju itu, kamu nggak lepasin. Walaupun kamu punya yang baru. Akhirnya semuanya numpuk dan jadi masalah di hidup. Masalahnya apa? Wah, lemari penuh, lemariku nggak cukup. Akhirnya masalah apa? Berantakan kamarku karena semua barangnya banyak banget. Karena kita sayang-sayangnya sama yang lama, tapi kita juga pengen yang baru yang orang miliki. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini seperti ini di kehidupan kita? Bahkan di kehidupan kita untuk Kristus kita seperti ini. Bertahan dengan siapa kita yang lama. Mencoba memasukkan sebisa mungkin, padahal udah penuh lemari, sebisa mungkin yang baru tetap taruh. Tutup sebisa mungkin. Yesus kita tumpuk-tumpukan ke hidup kita yang lama, kita coba masukkan, kita coba cari space atau tempat untuk Yesus bisa masuk di sisi mana di hidup kita. Ya. Kita nambahin Kristus kehidupan kita yang lama, kita bahkan nggak bisa seperti itu. Kita coba memasukkan dia di segala aspek dalam hidup kita. Dan kita mempertahankan hidup kita yang lama. Kita tidak nambahkan Kristus ke dalam hidup kita yang lama. Untuk mendapatkan identitas yang baru dalam Kristus. Kita tidak menambahkan Yesus ke aktivitas kita. Atau bahkan terkadang kita harus berhenti untuk menambahkan Kristus. Hanya menjadi satu bagian dari fokus budgeting kita. Ya. Kita harus berhenti untuk tidak nambahin kekristenan hanya menjadi satu bagian hidup kita. Kekristenan bukan salah satu bagian dari hidup. Kekristenan adalah hidup. Kalau kamu memahami hal itu, tidak ada pertanyaan lagi untuk bagaimana hidup seimbang. Karena hidupmu adalah itu. Hidupmu adalah satu. Hidup kita berganti dengan yang baru. Identitas baru hadir untuk kamu saat kamu lepaskan identitas lamamu. Identitas baru apa? Identitas kamu di dalam Kristus. Siapa kamu menurut Kristus? Apa yang dia miliki untuk kamu di dalam hidupmu? Itulah yang baru, dan yang baru sudah datang ketika kamu hidup di dalam Kristus. Lihat, kamu harus melupakan yang lama, kamu harus melupakan kepentingan dirimu sendiri untuk yang baru itu datang. Saya mau ajak teman-teman lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Membawa kebaruan ke orang-orang di dalam Alkitab. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5. Sudah dapat katakan berubah. Wah, ini Power Ranger semua ini. Berubah. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Ada Kejadian 17 ayat 5, betul? Ya kan?
Di situ ada perubahan nama. Abram menjadi Abraham. Kamu nggak lagi Abram, kamu sekarang Abraham. Nah, orang pikir ini hanya perubahan nama, sehingga inilah juga salah satu yang menjadi aspek orang berpikir kalau setelah baptis kamu ganti nama. Ada nama baptis nama. Enggak, yang Tuhan sedang buat adalah mereka berubah hidup, berubah orang bagi Tuhan. Ya, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Tuhan tidak hanya iseng ubah-ubah nama ya. Susah namamu, tak panggil ini aja gitu kan. Tetapi nama menjadi bagian identitas dari orang itu. Bahkan nama juga bicara tentang bagaimana orang itu akan hidup bagi Tuhan. Sebuah panggilan ada di setiap nama mereka ketika Tuhan memberikan nama itu. Ada suatu momen bahkan yang membuat nama itu juga muncul. Seperti Musa diambil dari air, ya, Samuel karena Tuhan mendengar doa Hana. Seperti hal itu, nama ini benar-benar identitas siapa mereka. Dan Tuhan sebenarnya sedang mengubah identitas Abram menjadi Abraham. Tuhan mau hidup Abram ditinggalkan dan hidup sebagai Abraham dimulai sejak hari itu. Abram itu berarti ayah atau bapak yang ditinggikan, bapak yang dipuji atau dihormati. Itu Abram. Abram adalah seorang yang dihormati di lingkungannya karena dia memang orang yang paling peduli sama saudara-saudaranya di lingkungannya. Ya, ia memainkan peran yang kebapaan bagi keluarganya seperti bahkan keponakannya Lot, sehingga dia begitu dekat sama Lot juga. Sehingga dia begitu dihormati sebagai bapak untuk semua orang. Tapi Tuhan mengubah menjadi Abraham. Nah, Alkitab kita katakan arti Abraham itu bapak bagi bangsa-bangsa, atau juga ada yang menerjemahkan bapak banyak bangsa. Dia ditambahkan identitasnya di dalam hidup, bahwa yang hanya menjadi bapak dari lingkungan itu, dia menjadi bapak segala bangsa. Dan peran dia sudah tidak lagi hanya Abram, tetapi menjadi Abraham. Ia memiliki nama baru yang menjadi sebuah simbol bahwa ada kehidupan baru dimulai sejak hari itu. Identitas baru yang membawa hidup yang baru, ya, tujuan yang baru, fokus yang baru juga, dan juga sasaran atau target yang baru yang akan dikejar karena kehidupan yang baru dari Tuhan. Dia mulai tidak berpikir hanya keluarganya saja, tapi dia lihat bagaimana Tuhan akan membangun bangsa-bangsa dari hidup. Apakah Bapak Ibu Saudara menerima identitas baru itu dari Tuhan? Apakah engkau mendengar sesuatu tentang hidupmu dari Tuhan hari-hari ini, bulan-bulan ini? Dan itu identitas baru yang Tuhan miliki bagi hidupmu. Dan perubahan itulah yang Tuhan mau bawa ke hidupmu. Dan itu siapa engkau di dalam Dia. Siapa engkau di dalam Kristus? Sejak hari itu hidup Abram sudah tidak ada lagi. Fokus seperti Abram sudah tidak ada lagi. Fokus dia menjadi bapak bagi bangsa-bangsa mulai hari itu terjadi dan dimulai. Fokus tujuan hidup dia adalah menjadi Abraham. Apakah kamu menangkap identitas baru dari Kristus itu dengan meninggalkan identitas lama? Cara kamu amin terhadap identitas baru yang Tuhan berikan adalah dengan meninggalkan identitas lamamu. Berhenti jadi orang yang dulu. Aku nggak tahu. Orang suka sesuatu yang modern, tapi kalau masalah kehidupan mereka suka yang jadul-jadul. Enggak tahu kenapa, tapi itu. Ayat 15. Tidak hanya Abraham yang diubah Tuhan. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham di pasal yang sama, di Kejadian 17 ayat 15. Tentang istrimu Sarai. Bukan serai ya, Sarai.
suka masak pasti ketawa. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Jadi nanti kalau lihat Sarai, itu Sarah. Kalau kamu ke pasar beli Sarah dong bu, enggak ada dia. Itulah namanya. Lihat dia ngubah dari Sarai ke Sarah. Tidak hanya Abraham yang diberikan hidup baru, tapi istrinya juga. Ini menarik sekali. Tetapi istrinya diubahkan namanya dari Sarai menjadi Sarah atau Sarah. Itu ejaan bahasa Indonesia dia tanpa H, tetapi beberapa ejaan lain, penerjemahan lain pakai H. Ya. Tahu arti Sarai apa? Sarai artinya putri. Seorang putri. Ya. Diubah Tuhan menjadi Sarah, menjadi putriku. Tuhan mengubah kehidupan Sarai yang hanya menjadi seorang putri bagi dunia, diubah menjadi putri Tuhan. Kehidupan baru dimulai sejak hari itu bagi Sarah. Dan Sarah pada akhirnya bertumbuh menjadi wanita yang mempercayai janji Tuhan daripada mencemooh dalam ketidakpercayaan. Ada perubahan di hidupnya. Sebelumnya dia tidak percaya, sebelumnya dia ragu. Sejak saat itu identitas baru terjadi, kepercayaan pada Tuhan hidup. Dapatkah engkau mempercayai dan mencintai hidup baru yang Tuhan berikan? Dapatkah engkau mempercayai hidup baru yang Tuhan berikan? Apakah engkau juga mencintai hidup baru yang Tuhan berikan? Atau sampai hari ini kamu masih meragukan identitas barumu dalam Kristus? Ada yang lain lagi diganti Tuhan. Kejadian 32, bukan 23. Kejadian 32 ayat 28. Yang ini agak sulit untuk menjelaskannya, saya harap saya bisa. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak lagi disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Ini cerita lain lagi. Yakub. Ya. Nama Yakub artinya adalah penipu ulung. Dia suka nipu si ulung. Nah, dia penipu, dia penipu yang canggih, ya, yang keren. Ya. Pinter banget dia nipunya. Dan kita tahu cerita bagaimana dia nipu luar biasa bapaknya. Ya. Diganti menjadi Israel, yang artinya dia bergumul dengan Tuhan. Israel itu. Maksudnya apa bergumul dengan Tuhan? Apakah terus kehidupan Yakub berubah? Para pengikut Kristus kadang-kadang disebut juga Israel milik Tuhan. Kalau mau lihat di Galatia 6. Galatia 6 ayat 15 sampai 16 begini firman Tuhan. Mau buka? Kalau mau buka saya tunggu aja supaya teman-teman bisa lihat. Galatia 6 ayat 15 dan 16. Sudah dapat? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Kalau mau saya ubah, sunat atau tidak sunat enggak masalah. Yang lebih penting adalah menjadi ciptaan baru. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, oleh ciptaan baru ini, oleh kebaruan ini maksudnya. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Tuhan. Kenapa dikatakan Israel? Kenapa nama ini benar-benar akhirnya menjadi sifat akan bangsa ini?
Karena Tuhan tidak ingin umatnya bersikap pasif. Tuhan rindu umat yang aktif mencari Dia, yang aktif bergumul untuk Dia, yang mau dan mengingini Dia, mencari Dia. Dia ingin mereka, umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia untuk memperoleh berkat dan karunia yang Tuhan miliki untuk hidupnya. Itulah bagaimana kita bisa lihat sampai hari ini. Bangsa Israel sangat dan selalu haus akan firman Tuhan. Hidupnya selalu bicara tentang firman Tuhan. Saya belum ke sana, tapi dari semua orang yang saya kenal yang pernah ke Israel, mereka selalu katakan bahwa orang Israel semua mereka sangat menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Selalu itu menjadi sesuatu yang terpaling diingat sama teman-teman yang udah pernah ke Israel. Sampai hari ini mereka menjadi bangsa yang sangat pengen banget Tuhan untuk hidup. Mau banget bergumul sama Tuhan bagi mereka. Mereka selalu mencari Tuhan dan selalu aktif ada di dalam karunia-karunia Tuhan. Dan itulah Israel. Dari penipu, hidupnya berhenti dan diubah menjadi orang yang selalu rindu untuk Tuhan. Kehidupan baru dimulai saat itu. Saat pergumulan si Yakub bersama malaikat Tuhan. Dan di perubahan terjadi. Saudara, banyak dari hidup kita yang mau berubah. Yang baru sudah datang, tapi perlu tinggalkan yang lama. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Beberapa dari kita ada yang bergumul dan merasa sulit untuk menerima hal ini. Menerima apa? Menerima hidup baru itu. Karena kamu mulai berpikir bahwa aku menjadi orang yang menghancurkan budaya keluarga mungkin. Aku menghancurkan tradisi mungkin yang turun-temurun. Ya. Saya bilang kamu tidak menghancurkan budaya keluarga. Tetapi kamu mengakhiri budaya itu dari garis hidupmu. Mereka masih menghidupinya, tapi dari kamu berhenti. Beda kalau kamu menghancurkan itu artinya kamu menghabisi mereka semua. Ya. Sehingga setelah kamu budaya baru akan lahir dari hidup baru itu diteruskan generasi demi generasi. Kamu berbalik ke jalan yang benar, kata bertobat di ayat ini. Kamu mulai tahu apa yang benar dan kamu berhenti dari jalan yang lama untuk berjalan ke arah kehidupan yang baru dan benar. Kamu dan anak-anakmu dan orang lain mungkin yang masih jauh nanti di sekitar kita dan di waktu-waktu berikutnya, mereka akan mendapatkan janji yang sama dikatakan di sini. Tapi semua itu mulai dari hidupmu. Saat Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kamu, dalam hidup kita, sebenarnya Dia sedang memberi kita kesempatan buat kita mengubah generasi kita. Jadi kalau Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu, memperlihatkan kehidupan yang Dia miliki bagi hidupmu, sebenarnya yang Dia sedang berikan juga adalah kesempatan untuk kamu merubah generasimu. Kamu memiliki kesempatan untuk merubah hidup cucumu. Kamu sedang memperoleh kesempatan untuk mengubah cicitmu. Tahu cicit? Anaknya cucu.
Tuhan sedang memberi kesempatan untuk hidupmu hari ini. Tetapi perubahan generasimu dimulai dari perubahan hidupmu. Amin. Perubahan generasimu dimulai dari responmu terhadap perkataan Tuhan hari ini. Saya pernah berpikir, ya bagi saya toilet duduk itu hal yang baru. Ini ada cerita lucu. Saya lahir dengan toilet jongkok. Saya bukan lahir di toilet jongkok, tidak. Ya. Lahir toilet jongkok di situ. Yeah. Jadi selalu kalau ke toilet atau kita sebutnya PUP, ya, pup. Ya PUP, ya, pup. Ya, waktu kita akan selalu ke toilet jongkok. Dan waktu saya bertumbuh, toilet duduk mulai banyak di beberapa tempat, tapi hanya mungkin di hotel, di mall, ya, di rumah-rumah masih jongkok semua, ya, atau di tempat-tempat yang lebih mewah gitu ya. Jadi saya menerima hal yang baru dari sesuatu yang saya lahir sebelumnya saya udah punya. Ada sesuatu yang baru, gitu. Saya lepaskan hal yang lama dan saya terima sesuatu yang baru itu. Ya, sudah kurang lebih 5 tahun saya udah nggak pakai. Saya pakai toilet duduk sekarang. Dan udah agak lupa gimana caranya pakai yang jongkok sebenarnya. Kapan hari kita trip ke kapan ya? Oh ya waktu mau ke Amerika kita ke Jakarta itu mampir ke rest area gitu-gitu jongkok tuh ya sulit banget ya. Lupa. Kehidupan toilet saya berubah. Ya. Karena saya mau berubah. Bayangin kalau waktu saya bangun ini saya minta jongkok aja. Mungkin hidup saya nggak berubah. Walaupun saya udah tahu ada toilet duduk. Tahu nggak? Syama dan Jeho mungkin tidak akan pernah tahu rasanya gimana cara pakai toilet jongkok. Karena mereka lahir langsung duduk sekarang, ya kan? Ya, bahkan mereka mungkin nggak tahu kalau toilet jongkok tuh pernah ada. Mungkin nggak pernah tahu kecuali mereka baca di buku sejarah. Bersama Chris empu-empu gandring dan itu semua. Dulu zaman dulu mereka punya toilet yang sangat sakti, gitu ya. Ada cerita lucu suatu saat kita pergi, aku lupa kita pergi kemana. Terus tiba-tiba Syama sakit perut, dia bilang papa pup, gitu. Kita berhenti langsung, aku lupa Indomaret atau sesuatu gitu. Terus kita ke toko, kita tanya penjaga toko ada toilet enggak, saya lari ke toilet itu dan waktu buka toilet, itu toilet duduk. Toilet jongkok. Saya bilang sama. Pup. No papa, no pup. Dan percaya nggak percaya, dia nggak pup sampai 5 jam berikutnya kita sampai di rumah. Dia nggak tahu gimana caranya. Itu apa? Itu bukan toilet bagiku gitu ya. Apa ini gitu? Hati-hati. Bahayanya adalah dikira tempat mainan air ya gini yang repot. Karena dia nggak tahu apa itu, ya. Dan itu perubahan. Begitu saya berubah, anak-anak saya berubah, amin. Ya, kamu mungkin lahir ke semua individualisme hidup yang ada. Kamar sendiri, waktu sendiri, rumah pribadi, mobil pribadi, semua pribadi sampai lupa everybody. Ya. Quote of the day. Ya. Identitas baru yang Tuhan kasih adalah semua kita bareng-bareng. Ya kan? Sekamar berdua sekarang. Ya. Siapa yang merasa ini hal baru yang teman-teman sedang hidupi? Ya kan? Hidup berkomunitas. Tidak ada pribadi-pribadi lagi karena kita everybody. Apa gue? Hal ini sangat baru bagimu. Tapi apakah ini udah jadi identitas barumu atau kamu masih bergumul dengan identitas lamamu dan kebaruan yang sedang kamu jalani sekarang? Hal yang buat kamu maju mundur untuk percaya identitas baru dalam Tuhan itu karena kamu tidak mau lepaskan identitas lamamu.
Kamu kayak gambaran lemari yang penuh dengan pakaian lama dan kamu coba masukkan hal yang baru di dalamnya. Semua cuma ada berantakan. Begitu kamu buka lemari, jatuh semua. Ada. Ya. Tetapi kalau kamu menerima hal ini, anakmu tidak akan memiliki kesulitan yang sama. Mereka lahir ke dalam komunitas. Mereka lahir ke dalam kebersamaan. Mereka lahir ke dalam kebaruan yang kamu ambil keputusannya hari ini. Tetapi juga mereka dapat lahir ke dalam hal yang lama kalau kamu tidak berubah juga hari ini. Kalau kamu nggak berbalik ke hal yang baru, mereka akan lahir ke hal yang lama yang kamu juga struggling hari ini. Kamu mau bebaskan generasimu dari apa yang kamu gumuli hari ini? Berubahlah. Yohanes 1 ayat 42. Tuhan suka ganti nama. Ganti nama orang. Jadi dia ganti nama orang lagi di sini. Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, siapa yang dibawa ini? Simon, dibawa sama saudaranya. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus atau Peter. Siapa kenal tokoh ini? Tokoh rasul yang terkenal setelah Paulus. Si Petrus. Ya. Apa bedanya Kefas dan Petrus? Tulisannya aja. Bahasanya juga. Ya, Kefas itu dari bahasa Aramik dan Petrus dari bahasa Yunani. Tetapi keduanya artinya sama. Batu. Ada orang yang menerjemahkan jadi batu karang, karena sebenarnya terjemahannya adalah batu yang kuat. Ya, jadi kadang orang merefer ke batu karang karena mereka menganggap batu karang itu yang paling kuat. Ya. Simon artinya ini adalah sesuatu kata di Ibrani yang artinya mendengar. Simon. Salah satu varian dari sama dan juga Simon itu sama-sama mendengar. Tapi sama lebih ketaat. Ya. Dan dia diubah nama jadi Kefas yang artinya strong stone atau batu yang kuat. Petrus diubah kemana ini tadi? Petrus diubah teman-teman. Diubah dari orang yang hanya mendengar tetapi menjadi orang yang percaya. Loh, bukannya artinya Kefas itu batu. Batu selalu melambangkan tentang apa? Dasar. Tentang fondasi. Ya. Fondasi dan dasar adalah sebuah yang kita sebut kepercayaan. Kepercayaan dari apa yang didengar dan dipercayai oleh orang tersebut. Dan di atas kepercayaan si Petrus inilah gereja Tuhan dibangun. Tuhan katakan, di atas engkau lah jemaatku akan dibangun. Karena dia mulai tidak hanya mendengar saja. Lihat identitas baru terjadi juga bagi kehidupan Petrus. Ini hanyalah 4 dari banyak identitas yang Tuhan ubah di dalam Alkitab. Ada yang diubah nama, ada yang enggak. Musa tidak diubah namanya. Tapi dia dipanggil dan menerima panggilan baru itu. Dia sudah tidak lagi gembalain domba. Ya, dia berhenti dari semua yang dia lakukan sebelumnya untuk sesuatu yang baru yang Tuhan miliki. Ya, Daud dia menerima sesuatu yang baru, dia berhenti dari hal itu. Dia tahu Tuhan yang dia puja. Dia bahkan gak biarin raksasa itu menjelekan Tuhan. Banyak cerita lain lagi. Nehemia, dia mendapatkan hati Tuhan, dia meninggalkan pekerjaannya, dia lakukan apa yang Tuhan panggil untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Banyak di dalam Alkitab. Alkitab kita isinya adalah orang-orang yang menjalani identitas baru mereka. Tuhan menaruhkan sedikit cerita tentang siapa mereka sebelumnya, tapi akhirnya cerita bagaimana mereka di dalam kehidupan baru mereka. Dan di dalam kehidupan baru itu, kemuliaan Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Teman-teman bisa pelajari hal itu. Ini yang menarik juga. Pertanyaannya, bukannya si Petrus adalah anak Israel? Betul nggak? Bukankah Israel adalah anak Abraham?
Kalau bapak mereka sudah berubah, bukannya perubahan itu terbawa sampai ke generasi. Tadi saya bilang. Ya benar. Tetapi setiap generasi Tuhan memiliki pembaruan setiap mereka juga sendiri. Hal-hal yang kita tidak hadapi, mereka akan hadapi dan mereka perlu berubah untuk hal itu. Tetapi paling enggak, anak kita, generasi kita berikutnya tidak berjuang di dalam kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Untuk menerima kebaruan dalam Tuhan. Tidak menerima hal itu. Tidak harus berjuang dalam kesulitan, dalam perubahan yang baru itu. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita hari ini. Perubahan yang Tuhan pingin untuk generasi kita. Dia sedang berbicara untuk kita hari ini. Supaya anak-anak kita tidak perlu bergumul di hal itu. Tapi mereka besok akan ada pergumulan yang baru untuk mereka. Biarin mereka urus yang bagian itu. Urusan kita bertanggung jawab untuk yang sekarang. Ya. Kita lakukan bagian kita supaya mereka dapat mengalami pembaruan yang Tuhan miliki untuk mereka dengan baik, tanpa harus berurusan sama yang harusnya kita urusin. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pertama yang menjadi fokus saya dalam ayat ini adalah kata harus meninggalkan manusia lama. Katakan harus. Ini akan menjadi tantangan kita untuk hari ini. Adalah suatu keharusan buat mereka yang mau hidup bersama Kristus. Adalah suatu keharusan buat mereka yang mau jadi murid Kristus. Apa yang harus? Meninggalkan manusia lama, meninggalkan identitas lama, meninggalkan siapa kamu yang lama, meninggalkan cara kamu berpikir yang dulu, meninggalkan cara kamu dulu merasakan sesuatu, meninggalkan cara kamu dulu, cara kamu mengasihi, meninggalkan cara kamu dulu bergereja, bahkan meninggalkan cara kamu dulu berteman, meninggalkan cara kamu yang dulu berhubungan dengan pemimpin dan berhubungan dalam fellowship dalam gereja Tuhan, menanggalkan semua cara kamu yang dulu. Itu adalah keharusan. Dikatakan di situ juga supaya kamu, ya kan? Di ayat berikutnya dikatakan supaya kamu, dengan kata lain sehingga kamu, agar kamu dibaharui. Artinya teman-teman, tanpa meninggalkan atau menanggalkan yang lama, pembaruan tidak terjadi sama sekali. Saya ulang ini. Artinya, tanpa meninggalkan yang lama, pembaruan tidak terjadi. Karena dikatakan harus meninggalkan manusia lama sehingga kamu dibaharui. Kita ngejar pembaruannya, betul? Kita rindu pembaruannya. Amin. Oh, sedikit berarti. Kalau mau dibaharui harus tinggalkan yang lama. Pembaruan dimulai ketika kamu meninggalkan yang lama.
ketika kamu melepaskan yang lama. Mau nyatet pengajaran terus tapi tidak melepaskan yang lama, pembaruan tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada perubahan karena tidak ada pembaruan. Bukan pengajarannya yang salah, bukan pengajarnya yang salah, bukan juga komunitasnya yang salah. Yang salah adalah kamunya yang gak mau ninggalin yang lama, sehingga pembaruan tidak terjadi. Ini yang ayat ini barusan bilang. Semakin cepat kamu melepaskan, semakin cepat kamu dibaharui. Harus bawahi baik-baik itu. Sehingga kadang banyak orang, ada beberapa orang cepat banget pertumbuhannya, pembaruannya, karena mereka cepat-cepat lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Saudara banyak mau dibaharui hari demi hari. Amen. Saudara banyak yang mau terus dibaharui Tuhan. Amen. Mau hidup baru. Lepaskan. Lepaskan hidup lama. Lepaskan. Ngomong kanan kiri. Lepaskan. Apapun yang kamu masih pegang sampai hari ini, yang lama-lama katakan lepaskan. Ya. Tidak ada tidak apa-apa kamu lepaskan itu, karena yang baru akan datang, teman-teman. Kalau kamu mau dibaharui, sekali lagi saya katakan, lepaskan. Pembaruan hidupmu akan dimulai dari roh dan pikiran, dikatakan. Kenapa? Karena dari keduanya itulah tindakan dan kehidupan dihasilkan. Itu bisa jadi pengajaran lain lagi nanti, mungkin di hari lain. Tetapi pembaruan Tuhan di dalam roh dan pikiranmu menjadikan kamu manusia baru dengan cara hidup yang baru. Manusia baru menurut kehendak Tuhan, dikatakan di ayat ini tadi. Menurut apa yang Tuhan mau. Menurut juga standar kekudusannya, kebenarannya yang sesungguhnya. Dan itu terjadi. Pembaruan itu akan terjadi di hidupmu. Engkau akan menjadi ciptaan baru ketika kamu mulai dari melepaskan yang lama, sehingga engkau dibaharui. Engkau rindu dibaharui hari ini. Akan ada tantangan yang berat hari ini untuk kita semua. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di garis bawah dari ini adalah statement di mana aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ayat ini juga akan menjadi ayat tantangan kita hari ini, selain yang barusan kita baca di dalam Efesus 4:22, di mana pembaruan itu akan terjadi saat penyerahan hidup yang lama kita terjadi. Dan ketika engkau melepaskan yang lama itu, kamu dapat menyatakan hal ini. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Artinya adalah aku masih bernafas, tapi nafas ini bukan untuk aku hidup lagi, tapi melainkan supaya Kristus bisa pakai hidup ini. Aku bekerja, tapi bukan aku lagi, melainkan untuk Kristus. Aku belajar dan kuliah, tapi bukan untuk aku lagi, melainkan untuk Kristus. Aku ada di dunia ini untuk Kristus. Saudara, banyak yang mau hidup baru hari ini. Kita ke Roma 6 ayat 3 dulu.
Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya mau hidup ke dalam hidup yang baru yang Kristus miliki bagi saya. Beberapa dari kita sudah dibaptis. Ada yang sudah? Ya. Tapi saya mau kita juga perlu selalu mengingat tentang baptisan yang sudah kita lakukan. Di dalam air itu, Giri yang lama sudah mati. Dan aku harus pastikan itu harus terus mati. Kadang orang Kristen suka pakai kuasa Tuhan bangkitin yang mati. Termasuk hidup lama. Dibangkitin sama mereka. Udah dimatikan, dibangkitin lagi. Gitu. Untuk beberapa orang yang belum dibaptis, ini bukan tentang perubahan agama. Ini bukan tentang perpindahan agama. Atau juga perpindahan gereja. Walaupun saya sering bercanda sama salah satu karyawan Holy Ground. Ya dibaptis ya sini. Ya. Ini tentang kematian manusia lamamu. Sehingga pembaruan dapat terjadi. Tanpa kematian tidak ada kehidupan. Tanpa kematian tidak ada pembaruan. Tanpa baptisan hidup baru tidak terjadi. Kita semua punya identitas baru di dalam Kristus. Tinggalkan yang lama, karena saat ini kamu punya kesempatan untuk dapatkan hidup baru. Ada kesempatan untuk hidup baru. Rachel. Ya. Baik. Bagi kamu yang mau hidup baru mulai hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hidup baru dan benar-benar menerima kehidupan baru hari ini. Kalau enggak apa-apa. Kalau memang belum bisa bayar dan enggak mau dapetin kopinya, enggak apa-apa. Enggak harus bayar dulu. Kamu tetap punya 20.000-nya. Kamu tetap punya hidup lamamu. Saya coba bilang ini ada kesempatan untuk merubah generasi. Ada kesempatan yang Tuhan mau. Kalau kamu mau, siapapun yang mau hidup baru itu, saya mau teman-teman ambil komitmen pribadi sama Tuhan untuk baca ini sebagai pengakuanmu hari ini di hadapan Tuhan pribadi. Kalau siapapun yang mau bangkit berdiri dan di hadapan Tuhan kau mengaku hal ini, katakan hal ini untuk Tuhan, bukan hanya untuk saya, bukan untuk siapapun di ruangan ini. Mulai katakan ini sama Tuhan dan untuk Tuhan. Bagi engkau yang mau hidup baru mulai hari ini. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam. Mulai ambil komitmen ini untuk hidupmu sendiri. Baca berulang-ulang, katakan berulang-ulang untuk Tuhan. Ambil komitmen ini untuk Tuhan, bukan untuk saya atau gereja ini, bukan untuk kami, tetapi untuk Tuhan. Kau mau hidup baru di dalam Kristus, harus lepaskan yang lama. Lepaskan yang lama untuk dibaharui. Dapatkan identitas baru dalam Tuhan. Bagi engkau yang sudah dibaptis,
kembali ingatkan diri kita lagi bahwa di air yang waktu itu hidup lamaku udah mati. Nggak saya harus pastikan yang lama itu tetap mati. Bagi engkau yang belum dibaptis, bagi engkau yang belum mengambil keputusan itu, saya ingatkan kembali bahwa pembaruan terjadi ketika yang lama dimatikan. Dan baptisan adalah simbol di mana kita boleh mati bersama Kristus dalam kematiannya dan bangkit. Siapapun engkau yang mau menerima hal ini, boleh maju ke depan berdasarkan keputusan. Kita punya kolamnya hari ini. Yang mau langsung baptis juga bisa. Siapapun engkau, saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita hari ini. Mulai sembah Dia dan mulai dapatkan komitmenmu di dalam Tuhan. Kalau engkau mau dibaptis hari ini, kita bisa. Nah, saya cuma bilang tanpa lama mati, nggak ada yang baru. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk bahwa kami tahu Engkau memiliki hidup kami yang baru di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami panggil manusia lama lagi untuk hidup. Atau bahkan sampai hari ini saya tidak bisa melepaskan manusia lama. Tuhan, aku mau berubah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk Engkau dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Selamat hari Minggu. Pesan saya cuma satu, saya nggak cuma ngajar hari ini. Ini tantangan buat setiap teman-teman.